Terbantahkan penelitian Rismond CS ini diungkap oleh Joshua Sinambela. Sebenarnya, faktanya, orang-orang ini tidak mampu meneliti sama sekali. Waduh, terungkap juga. Berjumpa di acara TV ini, Rismond dan Joshua Sinambela. Kemudian kuasa hukum Pak Jokowi mengungkap sedikit, ternyata ada penumpang gelap. Siapakah penumpang gelap di polemik di isu ijazah Pak Jokowi ini? Waduh, ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton bersama. Bang Roy sama Dr. Viva, saya 2 kali bertanya di dalam forum yang disaksikan Ombudsman, Kompolnas, and so on. Untuk saya tanyakan, kalau kami tunjukkan ini ijazah, apakah ada yang menjamin ini masalah selesai? Ya kalau asli selesai. Ini satu ruangan. Saya ulang lagi kedua kali. Kalau ini ditunjukkan, ada yang menjamin. Karena kalau betul ada yang menjamin, waktu itu bisa ada Bang Egy sebagai ketua. Kami melihatnya TPU Bang Egy. KPU ya. Maaf, kalau abang-abang ini kan ahli yang diajukan Bang Egy. Bang Egy itu paling punya legal standing karena dia melapor. Dia juga diam. Sehingga bagaimana mungkin kami memberikan rekomendasi ke Pak Jokowi untuk ditunjukkan. Satu. Kedua, Kita jawab waktu itu. kita berangkat dari begini. Maaf ya. Sekarang ini sesuatu yang fisik ditunjukkan. Oke? Pertanyaannya, apakah mata kita bisa melihat itu? Hasil video. Ya diteliti. Ada juga kan? Akhirnya apa? Harus diuji. Karena ini analog. Kembali lagi ke lapor. Ya, itu sudah dilakukan. Bahkan sekarang di polisi sudah kedua kalinya. Nah, terus bagaimana gitu? Ini nggak pernah selesai. Berputar-putar ayam telur. Sehingga kami melihat akhirnya, ditambah lagi satu. Ini kan UGM sudah secara institusi menjelaskan. Segala macam. Itikadnya baik loh ya. Waktu itu belum setegang ini gitu ya. Ternyata pas muncul pun diserang. Soal tanda tangan Pak almarhum Pak Sumitro. Dan ini sekarang udah dijawab loh oleh UGM. Ini lagi viral nih. Dijelaskan kenapa tanda tangannya berbeda. Atau namanya Sumitro dan Sumitro jelas. Dasar hukumnya pun ada SK Mendikbudnya gitu ya. Dan ini semua sudah terjawab. Semua pertanyaan-pertanyaan akhirnya ya terima kasih sih. Dengan di-challenge akhirnya kita juga mencari jawaban dengan berdasarkan fakta. Ya, tapi kembali lagi Bang Leving, kami masih melihat ini kalau ditujukan pun belum selesai. Mungkin kalau abang sama berdua mungkin, tapi kita kan nggak tahu bang, penumpang gelapnya banyak di sini. Waduh. Penumpang gelapnya banyak di sini. Diungkap oleh kuasa hukum Pak Jokowi. Seperti yang kita saksikan juga kan, apakah jika ijazah fisik Pak Jokowi itu ditunjukkan, apakah keseruan ini, apakah kegaduhan ini akan berhenti sampai di sini dan tidak ada yang bisa menegaskan selesai begitu saja? Pihak Roy Suryo CS tidak menjamin. Kemudian, kalau semisal sekarang ijazah fisik Pak Jokowi diperlihatkan di depan mereka, apakah dengan mata telanjang bisa melihat apakah ijazah tersebut asli atau palsu? Tentu enggak bisa. Enggak bisa segampang itu dan semudah itu. Jadi sebenarnya sudah tepat sekali kalau pihak Mabes Polri melakukan yang namanya uji lab 4 terhadap ijazah Pak Jokowi. Dan hasilnya di tingkat penyelidikan kemarin, hasilnya itu adalah identik alias asli. Dan sekarang juga di tingkat penyidikan, lagi-lagi kembali dilakukan uji lab 4 terhadap ijazah Pak Jokowi. Mari kita tunggu lagi, apakah pihak kubu Roy Suryo CS ini akan menerima hasil tersebut. Kalau kemarin di tingkat penyelidikan di uji lab 4 mereka tidak menerima. Mereka tidak percaya hasil tersebut. Jadi poinnya itu satu. Nah, Siapa penumpang gelapnya? Ya kita kan juga sudah cukup banyak di sini. Yang ikut-ikut di sini, meramaikan di sini gitu. Jadi saya pribadi Terus kedua, terkait dengan sekarang ada buku ini ya. Saya mau kembali ke substansi lagi deh, daripada nyerang-nyerang pribadi. Buat saya ini nggak substansi. Ya nggak bagus. Apapun itu kita hargai sebagai cara pembelaan, tapi berdasarkan pasal 312 KUHP bang. Yang bisa menguji ini adalah hakim. Jadi penyidik tidak bisa menilai ini. Jelas di 312. Pembelaan terpaksa kepentingan umum itu hanya bisa diselesaikan, yang bisa menafsirkan adalah hakim. Jadi mau nggak mau memang akan dibawa ke persidangan untuk diuji.
sebagai advokat saya juga tetap harus mendorong kalau misalnya terjadi RJ atau apapun. Perdamaian itu juga kewajiban advokat untuk mendorong. Ya. Tapi kembali lagi. Nah, ini yang membuat orang-orang ini semakin ketar-ketir. Kuasa hukum Pak Jokowi mau tidak mau, hal ini harus dibawa ke pengadilan. Jadi yang bisa memutuskan ini adalah hakim itu sendiri. Nah, ini yang membuat Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond, dan kawan-kawan ini ketar-ketir, ketakutan, panik. Mereka nggak mau hal ini, perkara ini sampai masuk ke pengadilan. Mereka kekeh ini. Pak Jokowi, tolonglah keluarkan, tunjukkan ijazahnya. Sudah, selesai gitu aja nanti katanya. Klaimnya. Tetapi Pak Jokowi sudah bulat tekad akan membawa masalah ini sampai di pengadilan. Sampai mereka puas melihat ijazah. Ijazah fisiknya yang asli. Dan itu merupakan detik akhir. Mereka nanti yang menjadi tersangka akan digiring di balik jeruji besi. Tanggapan Anda? Iya. Jadi itulah yang sebenarnya kekeliruan dari awal yang dilakukan oleh Rismond gitu ya. Jadi sudah jelas-jelas bahwa font tersebut, bahwa proportional spacing maupun kerning itu persis sama. Saya bisa kasih tunjuk juga di background saya jika memang ingin saya kasih tunjuk. Termasuk juga nanti yang berhubungan dengan lintasan merah itu. Ketika misalnya Rismond menggunakan data-data Dian Sandi dan dia tidak menemukan, berbeda dengan yang kita lakukan ya, kita dengan analisis kita bisa menemukan ya, dengan namanya tone mapping, dengan mengubah kontras dan segala macam itu kita bisa menemukan menggunakan data yang sama. Tetapi kalau ingin lebih jelas lagi, kita bisa menggunakan data-data yang lebih baik ya, karena kita memiliki data hasil scan-nya ya, sehingga itu sangat berbeda jauh dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rismond. Karena dia hanya menggunakan data dari sumber media sosial yang ukurannya sangat kecil sehingga kualitasnya sangat jauh dari aslinya. Oke, baik. Waduh, ini ya penjelasan daripada Joshua Sinambela mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh Rismond. Teknik penyelidikan atau penelitian yang dilakukan oleh Rismond ini ternyata sangat keliru sekali, dan terkesannya Rismond dan kawan-kawan memang tidak mampu menemukan yang dipertanyakan sama mereka ini. Joshua Sinambela berhasil mengungkap hal tersebut, berhasil menemukan yang dipertanyakan oleh kubu Rismond, Roy Suryo, dan Dr. Tifa. Sehingga mereka ini kan, karena mereka tidak menemukan seperti misalnya foto yang diklaim menimpa cap padahal tidak sebenarnya, Joshua Sinambela berhasil mengungkap hal tersebut. Ada tuh memunculkan cap di atas foto tersebut. Memang ada kok. Kemudian mengenai hal-hal lain, semuanya dibantah sama Joshua Sinambela. Dapat kita lihat bersama bagaimana ekspresi Rismond ini mendengarkan penjelasan daripada Joshua Sinambela mengenai kekeliruan demi kekeliruan yang mereka lakukan di penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi. Ini juga pelajaran untuk semua rakyat Indonesia ya, bahwa kita ini benar-benar dengan pelajaran dengan apa yang saya alami itu, jangan pernah buta hukum. Kita semua tuh harus melek hukum, dan kita juga harus melek teknologi. Ya, Anda baca tulisan kami, hasil penelitian kami, Anda akan tahu bahwa dengan teknologi yang sudah kami jelaskan di buku Jokowi White Paper ini, sesungguhnya kebohongan itu nggak ada tempatnya lagi. Ya, kebohongan nggak ada, orang bisa bohong. Jadi kalau ada orang yang masih mau berbohong dan masih kepengen berbohong, itu orang itu kudet, jadul. Karena dengan teknologi digital forensik, teknologi metakognisi yang saya jelaskan di sini, ya, maka lie detector aja udah nggak butuh loh. Karena dengan ilmu metakognisi yang saya jelaskan, neurokognisi yang saya jelaskan itu, orang bohong itu ketahuan kok dari mulutnya ketika dia bicara, dari narasinya ketika dia bicara. KKN 1983 lalu KKN awal 1985 itu jelas ya. Waduh. Gimana nih teman-teman? Menurut kalian, kata Dr. Tiffany, orang bohong itu ketahuan kok dari mulutnya. Lembaga mana yang dipercayai sama Dr. Tifa, kawan-kawan ini?
yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli. UGM tidak dipercaya. Bareskrim Polri tidak dipercaya. KPU juga nggak dipercaya. Semua tidak dipercaya sama mereka-mereka. Cuma satu yang dipercaya sama mereka adalah ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itu aja. Berbagai lembaga, berbagai pihak yang menyatakan kalau Pak Jokowi memiliki ijazah asli kok. Itu mereka tidak percaya sama sekali. Bantahan demi bantahan nanti, narasi-narasi akan mereka keluarkan sekuat tenaga. Kebohongan-kebohongan itu dan bisa dilihat secara ilmu yang disebut sebagai fisiognomi atau firasat wajah ya. Jadi janganlah ya siapapun juga dari Anda yang masih berpikir bahwa Anda bisa membohongi masyarakat. Masyarakat sekarang dibantu dengan teknologi. Masyarakat sekarang dibantu dengan ilmu. Sehingga kita nggak ada dari kita tuh bisa membohongi siapapun. Ini Dokter Tifa mengatakan masyarakat sekarang nggak bisa dibohongi. Iya, tepat. Masyarakat umum, masyarakat luas, publik banyak memang nggak bisa dibohongi dengan akal-akalan kalian. Sampai-sampai tuh kan mencetak buku yang berjudul, yang membahas masalah ijazah Pak Jokowi, yang membahas khusus Pak Jokowi, yang berjudul Jokowi's White Paper. Katanya buku itu hasil penelitian daripada trio RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Dokter Tifa. Ada itu dia teman-teman. Gimana nih kalau menurut kalian atas apa yang barusan saja nih kita bahas bersama? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.